Faslun. Wassalatul istisqa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, fa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada. Hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalah ala khair ittiba'a wa ijla bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. وما من شيخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة. Dan ada pun salat istisqa hukumnya sunnah. Faya'muruhumul imamu bitaubati. Maka hendaknya seorang imam, pemimpin, gubernur, mengajak untuk bitaubati, mengajak masyarakatnya untuk taubat. Wassadaqati, bersedekah. Sadaqatun tudfa'ul bala, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, akan meredam kemarahan Allah. Sedekah menolak bala. Wal khuruji minal madhalimi, ngajak orang untuk keluar dari kezaliman. Kezaliman kepada diri sendiri dengan cara berdosa, kezaliman kepada orang lain karena mengambil hak orang lain, maka wajib pulangin, wajib minta maaf. Wal khuruji minal madhalim, keluar dari kezaliman. Jadi sebelum adanya salat istisqa itu diajak taubat dulu, disuruh sedekah dulu, disuruh pada taubat kepada Allah dan juga taubat kepada manusia dengan cara minta maaf, mengembalikan apa yang pernah dia zalimin, wa masalihatil a'da, dan juga suluh damai sama musuh. Maksudnya yang putusin tali silaturahim agar akur lagi, sambung lagi silaturahim. Karena itu yang menyebabkan paceklik, yang menyebabkan tidak turunnya hujan, turunnya bala, adanya tadi kezaliman, kurang sedekah, kagak pada taubat, adanya permusuhan, belum turun hujan juga, puasa, wasyami thalathati ayyam, suruh pada puasa 3 hari, kecuali yang haid sama yang nifas. Dan ini puasa hukumnya wajib. Jadi puasa wajib selain Ramadan, diantaranya adalah puasa sebelum sholat istisqa. Kalau gubernur, pemimpin, imam yang nyuruh, maka hukumnya wajib. Jadi lagi cerita di komplek atau di negara muslim, Masalahnya sekarang kita boleh bukan negara berdasarkan Islam, tapi nggak ada salahnya dari setiap pimpinan pesantren, DKM masjid, khatibnya, ustadznya,
yang punya jamaah majelis, yang punya jamaah sholat, itu ngajak untuk kayak begini tadi, sedekah, taubat, keluar dari kezaliman, damai sama musuh, begitu ya, silaturahim, puasa 3 hari. Cuman kalau selain imam, selain gubernur dalam hal ini, maka hukumnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah. Kayak kita nih sekarang nih udah nggak wajib, karena udah bukan negara Islam. Ini bicara kalau negaranya Islam. Terus selain puasa yang wajib itu, diantaranya selain puasa Ramadan sama puasa istisqa, sebelum istisqa minta hujan, diantaranya puasa nazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 2 hari. Itu puasa nazar adalah puasa wajib kalau dia benar-benar sampai sembuh. Atau dia nggak ngomong dikaitkan dengan sesuatu taklik. Dan kalau saya begini, kalau saya begitu, enggak. Dia cuma ngomong demi Allah besok saya mau puasa. Itu udah jadi nazar. Jadi dengan mengucap demi Allah, wallahi, itu jadi nazar. Begitu juga puasa haji. Jadi orang yang mengerjakan haji tamattu, ini udah masuk musim haji. Jamaah Indonesia umumnya itu berangkat haji jauh sebelum hari hajinya, sebelum hari ke-9 Zulhijjah, hari wukuf. Dari Zulqa'dah ya, ada kloter pertama udah berangkat tuh kemarin. Nah, ini mereka datang kemana? Ke Madinah dulu kayak ke Madinah kurang lebih 8 hari, baru di awal Zulhijjah mereka, atau di pertengahan Zulqa'dah mereka ke Mekah. Apa yang di Mekah? Umrah terus tiap hari umrah sampai datangnya tanggal 8 mereka baru pakai pakaian haji, siap untuk ihram haji. Nah, ini namanya haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah baru haji. Ada namanya haji ifrad, haji dulu baru umrah. Jadi dia datang ke Mekah, langsung ke Mekah itu pada saat tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah, langsung wukuf dia. Langsung niatnya ihramnya haji. Entar selesai haji baru dia umrah. Nah, ini namanya haji ifrad. Ini yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ada lagi gabung haji sama umrah, ihramnya bareng, namanya haji qiran. Tawafnya bakal tawafnya umrah dan tawafnya haji. Sa'inya juga sa'inya haji dan sa'inya umrah. Cuma risikonya kalau dia melakukan kesalahan, maka dendanya double, mudfidyahnya double, karena mudfidyah buat ganti umrah dan haji. Intinya adalah yang pertama tadi haji tamattu, dia umrah dulu baru haji. Nah, ini wajib dia nanti pas ihram hajinya balik ke tempat dia asal waktu pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Ihramnya mikotnya dari mana? Mikotnya dari Bir Ali, dari Madinah. Oh, jauh benar. Saya nggak mau ke sana, bisa nggak? Oh, bisa. Maka yang kedua pilihannya ente bayar dam. Beli 1 ekor kambing disembelih pada saat hari raya nanti. Nah, itu namanya bayar dam. Motongnya di Mina. Mina itu tempat pemotongan. Jadi selain tempat wukuf, selain tempat Mina itu selain tempat lempar jamrah, terus tempat nginep juga. Mina adalah tempat penyembelihan dam, begitu ya. Kalau dulu di Mina, kalau sekarang udah pindah tempatnya, karena udah semakin banyak begitu ya. Dan hebatnya dulu waktu masih motong di Mina itu nggak ada lalat sedikit pun. Biasanya Mekah Madinah itu banyak lalat.
Padahal kan darah itu kan mengundang itu ya, baunya darah, terus baunya kambing atau sapi itu mengundang. Tapi di Mina nggak ada. Kenapa di Mina? Karena dulu waktu peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail itu di Mina. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Namanya Jabal Kurban, Bukit Kurban. Padahal Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama Siti Hajar tinggalnya di mana? Di Mekah. Tapi pas mau motong karena mimpi hari pertama, malam kedua mimpi menyembelih putri. Malam ketiga mimpi lagi begitu, oh benar nih, dibawa anaknya. Bayangin dari Mekah dibawa ke Mina cuma buat disembelih. Kenapa nggak di dalam Mekah? Karena Mekah tempatnya tanah haram. Nggak boleh musilin orang di dalam. Musil aja nggak boleh, apalagi bunuh, begitu ya. Dan ini berlaku dari dulu. Bahkan orang kafir Quraisy, mereka kalau menawan dan menangkap kasir tawanan orang-orang Muslim, itu kan dulu kan kafir Quraisy selalu memusuhi Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabat. Itu kalau nyiksa sahabat Rasulullah, itu dia perlu keluar dulu dari batas haram. Dia tahu dia orang kafir, dia benci sama Nabi Muhammad, tapi tahu oleh namanya kualat kalau di dalam tanah haram. Dia tahu keramat dia, gitu ya. Sama juga ngembat duit orang tapi masih puasa, itu hebat kan? Gitu ya. Sama juga ninggalin sholat tapi nggak puasa juga, tapi masih hadir majelis juga, PA namanya. Harusnya semuanya harus dikerjakan, nggak boleh kezaliman dikerjakan. Terus kemudian kalau misalnya nggak bayar, dan boleh juga yang namanya puasa 10 hari buat orang yang haji, 3 hari pada saat melaksanakan haji dan 7 hari saat dia pulang ke tanah air. Cara puasanya adalah dia udah pakai pakaian ihram, dia udah niat. Jadi orang yang nggak punya uang untuk bayar dan nggak punya uang untuk kembali ke Miqat, naik mobil, naik taksi, maka dia pilihannya adalah puasa 10 hari. 3 hari masa dia di Mekah, dia lagi niat ihram, dia pakai kain ihram dari mulai tanggal 6, 7, 8, biar pas wukuf dia nggak puasa lagi. Orang biasanya pakai pakaian ihram dari mulai tanggal 8, dia tanggal 6 udah pakai, karena pakai niat nawaitul hajjah. Habis itu dia puasa, tidur, sholat, pakai pakaian ihram aja terus. Aku selama 3 hari, 4 hari dia pakai kain ihram, karena harus puasa dalam keadaan berhaji. Dan hari wukuf dia nggak puasa karena waktunya dia ke Arafah. Terus kemudian nanti setelah dia pulang dari sana sampai di rumah, sampai lagi di kota asal, maka dia harus puasa 7 hari, menyempurnakan jadi 10. Nah itu puasa yang wajib juga. Terus kemudian puasa wajib juga qadha puasa Ramadan itu puasa wajib. Tsumma yakhruju bihim fil yawmir rabi'. Kalau udah puasa 3 hari, jadi udah sedekah, udah taubat, udah minta maaf, udah akur sama musuhnya, gitu ya, udah nyambung lagi silaturahim, keluar di hari keempat. 3 hari puasa, pas hari keempatnya dia udah gak puasa lagi. Ngapain keluar? Yakhruju bihim fil yawmir rabi'. Keluar bersama mereka itu si imam, si imamnya yang ngajak, si gubernurnya yang ngajak itu dia juga keluar bersama mereka, yaitu para masyarakatnya, untuk sholat istisqa. Jadi kalau dulu dia gubernur, dia imam, itu yang paling afdal. Fi thiyabin badilah, pakai baju yang sederhana. Bajunya bukan yang paling bagus, bajunya yang sederhana, karena dia lagi mau mengetuk pintunya
Jadi menunjukkan kefakirannya dia. Nanti kalau pernah lihat nggak pengemis yang di jalanan, di lampu merah, itu pakaiannya bagus tapi pakaiannya paling jelek, pakaiannya udah lusuh gitu ya. Kenapa? Karena lebih ada harapan untuk dikasih, benar gak? Kira-kira kalau bajunya bermerek yang bagus, lebih bagus dari yang ente yang mau ngasih, kira-kira orang banyak ngasih atau banyak nggak dikasih? Nggak dikasih. Nah begitu juga kepada Allah. Orang kalau lagi mau minta, tunjukin kalau dia itu miskin, dia itu lemah, pakaian yang jelek, yang paling jelek, paling sederhana, tetapi masih tetap menutup aurat, yang masih layak dipakai. Bukan pakaian yang bagusnya dia sobek-sobekin, enggak. Makna badilah yang harganya paling murah dan juga udah paling buruk di antara baju-baju yang dia punya. Ustaz, baju saya paling minimal itu 2 juta harganya. Oh, ya udah, gitu deh pakainya. Mau mesti harus beli baju lagi yang harga 100.000, enggak? Gitu ya. Wastikanatin, dia jalan dengan tenang, nggak kerasa kusuk, gitu ya. Jadi ketenangan jiwa itu diperlukan. Sama kayak dia datang mau sholat, walaupun udah imam dikit lagi mau ruku, tetap datang jalannya menuju barisan sholat ini tetap harus sekinah. Jangan bete, cuma pengen nemuin 1 rakaat bersama imam, datangnya tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak khusyuk. Dapetin rakaat bersama imam tapi sholatnya nggak khusyuk, ngos-ngosan, gitu ya. Sama kalau orang mau sholat istisqa, itu jalannya sakinah wal waqar. Apa sakinah? Tenang, mutadarru'in, penuh harapan, meminta kepada Allah, tunduk. Jadi jalan ke tempat sholat itu sunnahnya tempatnya di tanah lapang, bukan di masjid. Afdalnya di tanah lapang, kecuali nggak memungkinkan di tempat tanah lapang, maka bikin di masjid, bikin jalanan gitu ya. Tapi bikinnya begitu. Terus kemudian dan jalannya itu udah banyak zikirnya, banyak istighfarnya, mohon ampun kepada Allah. Wa yusalli bihim rakaatain. Kemudian itu imam, si gubernur tadi menjadi imamnya. Jadi sholat dulu 2 rakaat seperti sholatnya Id, kasolat tidak Idain. Kemudian baru ada yang khutbah, tsumma yakhtubu ba'dahuma. Kemudian khutbah setelah sholat. Sholat Id aja. Pokoknya yang sholat dulu habis khutbah dulu baru sholat itu cuma di Jumatan doang. Selebihnya sholat istisqa, sholat apa lagi? Sholat gerhana, sholat Id, itu semuanya modelnya kayak sholat Id. Yaitu sholat dulu baru khutbah. Kemudian setelah dia sholat 2 rakaat, dia berkhutbah. Pas di tengah lagi doa, wa yuhawwilu rida'ahu. Dia punya rida, dia punya syal, dirubah. Apa syalnya? Dirubah, diganti. Yang tadinya dia taruh di sebelah kanan, cara pakai syalnya begini, di sebelah kanan si khatibnya, maka dirubah di sebelah kiri. Tadi ujungnya ada di sini, yang ujung satu lagi di sini, sekarang ujung yang belakang ada di depan. Setelah berpindah ke sebelah kiri, yang tadi di depan sekarang yang ujungnya di belakang. Paham tuh? Ini salah satu apa namanya gerakan minta perubahan, minta dirubah dari keadaan patiklik menjadi hujan, subur, begitu ya. Sama kayak itu doa talak bala, gitu ya. Astagfirullah, Allahumma rfa'anna al-bala, gitu ya. Allahumma ya kafiyal bala, irfa'il bala qawla nuzulihi minas sama, ya Allah, ya Allah. Baru ya Allahnya begini. Pas kalimat doa talak balanya
واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت begitu. Baru فإنك تهدي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من ya. Ustaz, saya nggak dibalik-balik Ustaz, tapi saya tahu itu doanya telak bala. Nggak apa-apa juga. Jadi pilihan mau begini mau begini. Yang penting jangan berubah khusyuknya. Ada orang dia begini, akhirnya jadi berubah khusyuknya, mendingan nggak usah digerakin. Pengen cari perhatian orang lain, jadi gue gini, ntar pasti habis sholat gue ditanya, gue begini aja deh. Lu kok tadi gerakin begini? Nah emang sengaja gue gini biar lu nanya, nih gue kasih tahu. Habis itu dia biar dicium tangannya bolak-balik. Nah nggak boleh juga. Tapi kalau ada audiensnya jamaahnya ini aja boleh aja. Tapi kalau ente baru singgah di satu tempat, orang nggak pernah belajar kayak begitu, pelan-pelan masuknya, ngikutin aja apa kebiasaan dia, baru seiring berjalan, baru ada tambahan-tambahan yang baru dikasih tahu. Itu uslub dakwah. Ya cara masuk dakwah begitu. Jadi misalnya habis nyantren begitu ya semua. Setelah 6 tahun dia mondok, setelah 3 tahun dia mondok, dia langsung anak pengen rubah semuanya kebiasaan. Ini nggak benar, dia harus ikutin semua yang di pondok harus ada di sini. Langsung dirubah semuanya. Begitu ya? Nah, nggak bisa begitu. Pelan-pelan ikutin kebiasaannya bagaimana di sini. Oh, gitu. Ikutin harus dulu. Ntar kalau mau rubah pelan-pelan, setelah dia tahu maklumatnya. Contohnya sholat subuh di hari Jumat sunnahnya baca surat Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil itu sholat apa ya? As-Sajdah. Rakaat keduanya baca surat Al-Insan ada juz 29. Hadisnya baca surat itu di subuh Jumat walaupun makmumnya nggak redho. Apa yang ada hadis kayak begitu? Nggak redho untuk dipanjangin kayak begitu. Biasanya kan orang sini waktu hak ke bawah itu dia baca itu Alif Lam Mim Tanzil nama Allah Ta'ala Insan. Dia baru pulang langsung dia praktekin begitu. Kira-kira jamaah tuh gimana? Ada banyak yang bunyi. Lama benar ya. Cuma ada yang ucap aja cuma gitu ya. Udah kode. Cuma dia nggak benar juga. Dia nggak benar juga, dia nggak kasih tahu dulu. Sebelumnya naik dulu. Misalnya ada panjangan masuk di surat Sabihis dulu halata gitu ya, naik pelan-pelan. Terus masuk An-Nazi'at begitu. Jangan langsung begitu. Terus dikasih tahu dulu, ntar kita besok sholatnya baca surat ini ya begitu. Ini menunjukin kalau dia yang paling banyak hafalan Quran yang dibanding jamaah. Hanya pantas kalau saya jadi imam. Ini nggak boleh begitu. Terus kemudian wa yuhawwilu rida'ahu, dirubah. Ada lagi dia pakai tailasan. Memang khatib sunahnya pakai tailasan. Tailasan itu kayak model jilbab gini tutup. Cuman mereka pakai jarum pentul aja. Dia begitu. Ini cara merubahnya, yang tadi di sisi kanan dirubah di sisi kiri. Yang tadinya posisinya di atas, maka yang dibalik sekarang yang tadi di atas adanya di bawah. Itu cara merubah si khatib pada saat doa istisqa lagi khutbah. Pada saat dia merubah itu dia menghadap ke arah kiblat, jadi membelakangi jamaah. Apa? Lagi khutbah masih menghadap jamaah, berarti membelakangi kiblat kan? Pada saat dia doa Allahumma asqina ghaithan mughithan gitu, dia rubah
sambil menghadap ke arah kiblat, jadi membelakangi jamaah. Udah doa, ini diantaranya nanti ada doanya. Habis doa dibalik lagi ke depan, begitu ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, maksudnya kalimat itu tuh wa ita'idul qurba, madep dia lagi ke depan. Itu hanya ada di salat istisqa, enggak ada di salat Id, enggak ada di salat gerhana, hanya ada di salat istisqa pada saat doa. Nah, pada saat doa tolak balanya dia begini. Allahumma adfa'anna al-bala Wa yukthiru min ad-du'a, memperbanyak doa, wal istighfar. Di sela-sela khutbahnya memperbanyak doa dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa yad'u, dan dia berdoa dengan doanya Rasulullah SAW, bidu'ai Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna suqya rahmatin wa la taj'al suqa adab. Insyaallah kita lanjutkan pada Allahu a'lam. Ini sampai mana? Kita Al-Atiyatul Haniyah. Halaman berapa? 29 sampai di mana? Atas, tengah, sampai bawah. Baris kelima. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Ini tentang masalah hakim atau dia diangkat menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Kata Allah pesannya wa in hakamta, kalau kalian menjadi hakim, menjadi pemimpin, fahkum bainahum bil qist, maka pimpinlah pengadilan tersebut, karena ente jadi hakim atau ente menjadi pejabat pemerintah, bil qist, dengan seadil-adilnya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Gitu. Jangan pas hakim giliran temannya yang jadi tersangka, terdakwa, dia menangin, begitu ya. Giliran musuhnya, beneran nih musuh gua nih, ini 2 kali lipat hukumannya. Nah, itu namanya gak adil. Sampai aneh pernah kasih tahu ya masalah adab. Jadi fikih kita itu ada namanya adab ketika menjadi hakim. Ketika dihadirkan antara terdakwa dengan korban, masing-masing punya argumen, itu si hakim nggak boleh melihat lebih condong kepada salah satu. Kalau melihat kepada terdakwa sekali, maka melihat juga kepada korban sekali. Ini lamanya melihat di sini 3 detik, ini juga melihat di sini 3 detik. Kalau takut nggak bakalan adil, maka melihatnya ke tengah. Sampai bab begitu tuh diajarin bagaimana tentang hukumannya atau palunya, begitu ya. Dan ketika memimpin itu nggak boleh dalam keadaan nahan sesuatu, nggak boleh lagi kementan marah, lagi ada masalah pribadi di luar terus masih marah, dibawa ke dalam itunya pengadilan. Terus juga nggak boleh dalam keadaan sedih. Misalnya keluarganya meninggal, dia sedih, akhirnya istrinya meninggal, dia sedih, akhirnya dia mukmal, nggak boleh mimpin dengan bawaan. Jadi masih pokoknya harus bisa profesional. Subhanallah, sampai kayak begitu ya. Kalau sekarang mau sedih, mau ngakak, mau ngapain, mimpin aja, yang penting duitnya masuk. Benar kan? Nah, gitu.
asli begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi yawmal qiyamah ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, ini hampir sama dengan orang yang mutahabbina fillah. Orang yang di dunianya pernah berkumpul karena dasar cinta kepada Allah. Kayak kita nih insya Allah berkumpulnya atas dasar cinta kepada Allah. Itu orang yang waktu di dunia kumpul cinta dasarnya kepada Allah, hampir sama konteks hadisnya. Dia nanti di yaumul qiyamah ala manabir min lu'lu'. Nah, riwayatnya lu'lu'. Nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dan dia di atas manabir mimbar. Orang dirinya biasa, dirinya di atas mimbar, yang menunjukkan keagungan. Dan mimbarnya terbuat dari lu'lu', dari mutiara. Kata Rasulullah, mereka bukan nabi dan bukan para malaikat, tapi memang untuk kemuliaan mereka, umatnya Nabi Muhammad dulu waktu dunia atas dasar cinta kepada Allah. Qala syair ulida ulidul hakama walaitul hukma khamsan hunna khamsin la'amri wassiba fi anfani falam tad'il aadi qad rashani wala qalu fulana qad rashani. Intinya arti hadis tersebut, kalau menjadi hakim, menjadi pemimpin pengadilan, jangan mau di rasuah, jangan mau di suap, gitu ya. Wal haqqu wadihun wa misbahul huda yashta'ilu wal aqibatu lil muttaqin innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kebenaran itu wadih, kebenaran itu jelas. Antum wa misbahul huda yashta'ilu, pasti lampu kebenaran, lampu hidayah selalu terang. Maksudnya apa itu? Ente sekali-kali nggak adil memenangkan terdakwa daripada korban, ada satu masa kebenaran itu akan timbul. Antum wal aqibatu lil muttaqin, yang paling terakhir adalah al aqibatu lil muttaqin. Akhir daripada kehidupan dunia ini hanya milik orang yang muttaqin. Kemenangan dari kehidupan dunia ini pemiliknya siapa nanti di akhirat? Al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, mereka orang yang takwa adalah orang-orang yang baik. Tsumma yakun min adabika akhdhul ilmi an ahli, kemudian bagian dari adab adalah ngambil ilmu sama yang ahlinya. Wa badluhu li ahlihi, dan curahkan semangat ente, tenaga ente, harta ente li ahlihi, buat ahli ilmu. Wal istifadatu wal ifadatu ma'a tawadhu'i wat takhusyu'i. Wal istifadah artinya nuntut ilmu, nyari faedah, yaitu dalam hal ini murid. Begitu juga kalau dia jadi guru, wal ifadatu, memberikan ifadah, memberikan faedah. Ini dua-keduaan alias murid dan guru harus dasarnya tawadhu, ma'a tawadhu'i, wat takhusyu'i, dasarnya khusyuk. Jadi gak mentang-mentang guru jadinya dia
paling sombong, murid juga nggak boleh takut akhirnya nggak ngaji-ngaji. Wa ma'rifatul qadri, yang ngaji sama yang ngajar harus mengetahui kadar, maksudnya nilai baiknya ketika mengajar dan belajar. Nah, ini tentang masalah kitab. Wa i'aratul kutubi lit-talibin, sunnahnya meminjamkan buku buat orang yang ngaji. Ente ini yang punya semangat, yang belum punya buku, ente siapin bukunya. Yang belum punya pulpen, ente siapin pulpennya. Ini ada bacaan Ratibul Haddad, ente kopiin. Ente menyiapkan buku atau alat menulis buat orang yang ngaji. Itu bagian dari adab belajar, bagian dari adab plusnya, nilai plusnya. Jadi ahlul khidmah bukan hanya memberikan buku, tapi khidmah, apa yang jadi konsumsinya. Yang dibangun khidmah, punya khidmah di bab ilmu luar biasa kaitannya. Ceritanya Habib Alwi ketika belajar sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib kitab Mikir Musyasirin, Mufti Hadramaut. Jadi gurunya Habib Ali bin Syihab, kakeknya Habib Abdullah bin Syihab Ainul Karim, namanya Habib Ali bin Syihab. Dulu Habib Ali bin Syihab masa mudanya ngaji sama Habib Abdurrahman. Selain satu zaman sama Habib Abdullah bin Marsyatiri, Habib Ali bin Syihab Ainul Karim itu dulu ngaji sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mufti Hadramaut, pengarang kitab Bughyatul Musyasirin. Orang yang duduk di majelis fatwa kasih tahu kitab ini. Itu di masa beliau ngajar, beliau belajar sama gurunya, itu bukan duduk samaan di belakang, tapi dia duduknya di belakang, menyiapkan gohwa sama air putih buat yang dihidangkan kepada ahli majelis. Suatu hari yang duduk di majelis tersebut ngeledekin Habib Alwi, ente Alwi bikin kopi mulu, bikin nyiapin kita orang minum mulu, khidmah mulu di belakang, kapan mau ngajinya ente, begitu ya. Akhirnya besok Habib Alwi pas majelisnya Habib Abdurrahman duduk di sini bareng-bareng sama murid yang lain. Habib Abdurrahman biasanya ngelihat dia ada di belakang, tapi dia sekarang duduknya di depan dan megang kitab. Ditanya, ya Alwi, ente kenapa duduk di sini? Habib, kemarin ada yang bilang begitu, bahwa ada di belakang dulu, kapan ngajinya, kapan dapat ilmunya. Kata Habib Abdurrahman, ente terusin duduk di belakang, nyiapin kita orang kopi buat orang yang minum ngaji. Satu masa nanti akan datang dia yang meledekin ente, jangan akan jadi murid ente. Masya Allah, guru kalau udah ngomong gitu, kabul. Meninggal Habib Abdurrahman, digantikan oleh putranya Habib Alwi bin Abdurrahman, sampai akhirnya yang menggantikan itu Habib Alwi bin Syihab. Mereka tetap masih ngaji sama Habib Alwi bin Syihab. Padahal yang duduk di sini dulu yang dihina waktu dia duduk di majelis bawah bikin kopi. Makanya ada istilah kalau di Jawa itu orang dalam ya, dalam itu yang khidmat sama guru, sama kiai, sama gusnya, sama ningnya. Tapi gusnya tiap malam doain muridnya khidmat, gitu. Oh banyak dah, gak sedikit orang pas di akhir umurnya. Kemarin gak lama guru saya Ustaz Zakwan, waktu beliau bersama masih ngaji sama Syekh Yasin, ada satu orang Jawa kalau nggak salah, dasarnya dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, ini lupa. Beliau sebutkan namanya sebenarnya lupa. Dia khidmah di guru, kerjaannya di sana. Khidmah jadi yang lain. Tiba-tiba orang tuanya meninggal karena orang tuanya kiai, begitu. Dapat telepon dari ibunya bahwa dia harus pulang meneruskan
pesantren ayahnya. Gurunya apa yang saya mau pimpin orang saya di sini bikin kopi, bikin teh mulu begitu maksudnya, ngaduk mulu begitu. Akhirnya cuma ditepuk bismillah pulang. Sampai di sana tiba-tiba masya Allah bisa ngajar, bisa ya. Cuman kalau duduk kepala belum bisa ya gitu. Belum bisa. Biar tepuk 2 kali belum bisa. Kudu ngaji juga kayaknya. Lagi gue ya kita nggak bikin gua juga kan di sini kan. Tapi insya Allah ada berkahnya insya Allah. الفاتحة بالقبول تمام كل سورة وأمور وسنة إن شاء الله بارك لنا بالعلم والزين بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية افتح علينا في الدعاء العالمين وبقينا الدين وأهل التأويل وأهل أهل سواء السبيل أن الله يرزقنا علما نافعا والخالص المقبول وجه الكريم يسر بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة الكريم والتابعين ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين أن الله بشرف الله ومغفر رزقنا ويختم لنا ولكم بنا وردنا أنه في خير وعافية وعلمنا وصلاتنا الصالحة ومسلمين وعلى صحبه الله وعلى نسأل الحكمة ورسل الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة